Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Pada satu bukit jauh dari sini, ku datang pada salib itu. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Mari kita mau ingat cinta Tuhan. Dia yang sudah menebus dosa kita. Dia yang rela mati bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, nyanyikan pujian ini dengan merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan kita di atas kayu salib itu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa kelepasanku tetap bagiku, sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Kita mau ingat cinta Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku ingat cintanya Tuhanku, Haleluya. ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Yang ku jatuh pada kakinya, di sanalah aku dapat ampunan dosa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerjaan surga, kami bersyukur di saat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami bisa ada, semen kami ada. Ibadah di saat ini Tuhan tolong pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau.
Engkau yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami, mengampuni setiap dosa, pelanggaran, kejahatan kami. Kami ada di hadapan-Mu siang hari ini. Kami tahu juga Tuhan, Engkau sudah sediakan berkat bagi kami. Di ibadah yang mengandung janji ini, Kau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, semua kami hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan pun kami alami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami akan siapkan hati kami, kehidupan yang terbaik kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ini doa syukur kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Dia yang sudah mati menyelamatkan kita. Yesus yang sudah mati untuk menyelamatkan, menebus kita. Itulah cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Haleluya. Cinta, cinta Allah, cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah, cinta, cinta Allah, cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Heranlah cintanya Allah. Sekali lagi cinta, cinta Allah. Cinta, cinta, cinta Allah yang tebuskan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan bukan berarti kita lepas dari penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun kita dalam penderitaan, biarlah kita tetap bersabar. Kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Yesus tahu apa ku perlu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan ku tahu kalau ku sendiri. Haleluya. Tuhan ku tahu kalau ku sendiri, tahu tiap susah dan air mata. Dia tahu tiap hati yang gelisah. Dia tahu sebab yang menjaga. Amin. Haleluya. Yesus tahu apa ku perlu. Puji Tuhan. Apa ku perlu, Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Amin. Haleluya. Tuhan ku tahu kalau bebanku berat. Yesus tahu kekuatan kita itu seberapa. Dia sanggup menolong kita. Amin. Tahu berapa kekuatanku. Dia angkatku kalau ku tenggelam dan memberiku kesenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus tahu apa ku perlu. Amin. Amin. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Yesus tahu apa ku perlu. Nyanyi dengan iman. Percayalah, Yesus tahu apa yang kita perlukan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Dia memuaskan dan memberi yang ku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Haleluya. Tetap bersabar dalam penderitaan, sebab Dia tahu, Yesus tahu apa yang kita perlu. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita, tentunya kita melewati sukacita, duka cita, ada senang, ada kesedihan, ada masalah, tetapi tetaplah bersabar. Bersabar dalam penderitaan. Firman Tuhan sudah katakan. Dan percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya.
Kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, tangan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Amin. Haleluya. Kau berkata, jangan takut. Yesus yang katakan, jangan takut. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tidak sekalipun Dia mengingkari. Haleluya. Amin. Tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Percayalah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang setia. Sekalipun kita harus melewati penderitaan, tetaplah bersabar, sebab Dia menopang hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Yesus hadir. Yesus hadir di sisi kita. Haleluya. Dan Dia berjanji, jangan takut, jangan takut. Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia meskipun keberadaan kami seringkali tidak setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan Tuhan selain dengan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya pujian kami Tuhan sudah naik berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mengandung janji Tuhan, mengandung jawaban Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang pakai urapi Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan melalui hamba-Mu. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini juga Tuhan, mereka boleh dikuatkan kembali Tuhan. Iman mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, dimanapun saudara berada, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita akan menikmati lagi berkat firman Tuhan. Sebelum nanti kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Untuk saat ini, tema yang diambil adalah bersabar dalam penderitaan. Dan sebagai umat Allah di akhir zaman ini, tentunya akan banyak sekali kita mengalami kesukaran, akan mengalami kesusahan, karena mempertahankan iman kita menjelang kedatangan Tuhan. Ayat pokok kita diambil dari suratan Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bersabar di dalam perikop ini dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Artinya bukan hanya satu bentuk kesabaran di mana kita menunggu
seseorang atau menunggu hasil suatu pemeriksaan, tetapi bersabar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang menuliskan mengenai kapan waktu persisnya kedatangan Tuhan itu kembali ke dalam dunia. Tidak ada yang mencatat seperti itu. Sebagai manusia kita berusaha mencari waktu, mungkin ada yang sudah menentukan tanggal, bulan, tahunnya. Tetapi sekali lagi di dalam Alkitab tidak tertulis waktu seperti itu. Karena memang manusia kita hidup di dalam dimensi ruang dan waktu. Sementara Allah hidup di dalam kekekalan. Ya, sehingga kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia bagi Allah adalah suatu peristiwa, suatu momen. Bagi manusia kita berusaha mencari waktunya, kira-kira kapan kedatangan Yesus kembali. Ini suatu perbedaan, dan yang penting bagi kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita memegang janji Allah bahwa Yesus akan datang kembali. Dan dikatakan di dalam ayat ke-8 ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kepada kita hanya diberikan tanda-tanda. Kita bisa melihat dari tanda-tanda yang terjadi dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Ya, sehingga dengan demikian kita harus menjaga hidup kita supaya pada waktu Yesus datang kembali kita dalam keadaan siap. Karena kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini antara lain adalah untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Itu tertulis di dalam suratan 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, Yesus datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan karena dia adalah hakim yang adil, dia akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan demikian, maka kedatangan Yesus ke dalam dunia ini juga akan membawa upah atau membawa pahala. Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang melakukan tugasnya. Kepada umat Tuhan yang menjalankan tugasnya, yang menjalankan kewajibannya sebagai anak Allah, mereka akan menerima upah. Karena mereka mempertahankan iman mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita berbuat baik, kalau kita tetap menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan, maka upah pahala itu akan menjadi bagian kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu akan menjadi bagian kita kalau Kristus datang kembali. Dan dia pasti akan datang kembali. Sebab itu saudara-saudara, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Selama kita diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, perhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, supaya tetap tertuju kepada Allah. Dan kita hidup kepada orang-orang percaya, dalam hidup kita Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia untuk memperlengkapi kehidupan kita, untuk memperlengkapi pengiringan kita kepada Tuhan, untuk memperlengkapi pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia. Sebab itu kita harus dapat menggunakan dan memanfaatkan
sebaik-baiknya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk menjaga hidup kita terus benar di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kemudian yang perlu juga kita jalani adalah bahwa sebagai orang percaya, hidup kita harus tanpa cacat dan celah pada saat Yesus datang kembali. Kita harus didapati sempurna, tanpa cacat dan celah. Di dalam suratan 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Kristus menyatakan dirinya, ketika Yesus datang kembali untuk menjemput para salehnya, kita harus didapati hidup tanpa cacat dan celah. Dan bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini kemudian bisa hidup tanpa cacat celah, bisa hidup sempurna. Dengan usaha sekuat tenaga kita pun kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan yang Allah inginkan. Kita tidak bisa hidup sepenuhnya suci tanpa cacat celah dengan usaha kita sendiri. Dan sebab itu Allah lah yang akan menyempurnakan kita. Kalau kita mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga kita kemudian hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Melakukan semua kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Maka Allah lah yang akan menyempurnakan kita. Jadi tidak mungkin dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri kita dapat hidup sempurna. Tidak akan pernah ada manusia yang dapat hidup sempurna dengan usahanya sendiri. Kita harus tahu Allah yang akan menyempurnakan kita. Sebab itu diberikannya kepada kita Roh Kudus untuk menuntun perjalanan kita. Memberikan penjelasan kepada kita mengenai kebenaran firman Allah. Sehingga pada saatnya ketika Yesus datang kembali, Allah menyempurnakan kita dan kita didapati hidup tanpa cacat dan celah sehingga kita berhak untuk menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan bersabar di dalam perikop Yakobus pasal 5 ini merupakan satu atau berarti kita dapat bertahan di dalam satu penderitaan dengan jangka waktu yang panjang. Ya, jadi di awal tadi saya sudah katakan bukan hanya bersabar kita menunggu seseorang, bersabar menunggu sesuatu hasil, tetapi bersabar di dalam hal ini yaitu secara rohani kita bertahan di dalam penderitaan yang kita alami untuk jangka waktu yang panjang. Dan ini bukan hal yang mudah, tentunya bukan hal yang kita harapkan, tetapi inilah yang harus kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hidup menjelang kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Kita harus bersabar, kita harus dapat bertahan dalam penderitaan yang memerlukan waktu yang panjang. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kita mungkin merasa penderitaan kita tidak habis-habisnya. Menanggung siksaan, menanggung cemoohan orang, menanggung penderitaan karena membawa nama Yesus, karena mempertahankan kebenaran firman Allah. Tapi kita diminta bersabar, kita harus menjaga dan tetap kuat di dalam penderitaan kita yang kita alami. Dan kesabaran ini, kesabaran secara rohani ini yang dimintakan dari kita
bukan berarti bahwa kita kemudian tidak berbuat apa-apa. Kesabaran ini bukan juga berarti bahwa kita hanya berdiam diri dan berpasrah. Tetapi kesabaran di sini berarti bahwa kita justru harus bergerak. Kita bergerak menghadapi tantangan. Kita bergerak menghadapi cobaan. Kita bergerak menghadapi kesukaran yang terjadi. Serta berusaha mengalahkan kesukaran-kesukaran itu. Mengalahkan pencobaan itu. Dan kita dapat menang dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kita dapat menang mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Kita dapat menang bertahan di dalam masa penderitaan kita. Ya. Dan kesabaran juga merupakan buah roh seperti kita tahu di dalam suratan Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 mengenai buah roh. Di situ ada kesabaran. Dan pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mengalami tekanan, pada saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan, maka pada saat itu Roh Kudus yang ada di dalam kita akan bangkit dan melindungi kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dapat mengatasi dan kita dapat bertahan menghadapi penderitaan itu. Tetapi pergerakan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam kita hanya akan terjadi kalau memang kita mengizinkan, kalau memang kita memberikan kesempatan dan mempercayai Roh Kudus itu. Kalau kita tidak memberikan kesempatan, kalau kita tidak mempercayai dan kita tidak mau membiarkan Roh Kudus bergerak di dalam kita untuk menolong kita, maka percayalah kita akan bertahan dengan kekuatan sendiri. Dan tidak ada manusia satupun yang mampu bertahan seorang diri menghadapi penderitaan karena membawa nama Yesus. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah mampu. Ya, sebab itu Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam kita, dan dengan pertolongan Roh Kuduslah kita akan berdiri teguh di dalam perjuangan kita, di dalam pergumulan kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan karena iman kita di dalam Yesus. Jadi andalkanlah kekuatan Roh Kudus. Jangan pernah mau berusaha mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tidak akan bisa cukup sabar untuk mengalami penderitaan, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah mampu. Tetapi biarkanlah dan izinkanlah Roh Kudus yang ada di dalam kita ini bergerak. Izinkanlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini memimpin kita, bekerja untuk melindungi kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sehingga pada saat kita justru mengalami penderitaan karena nama Yesus, pada saat kita mengalami tantangan, pencobaan karena iman kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Mata rohani kita juga tetap melihat jauh ke depan akan hari yang mulia, hari yang besar itu, yaitu hari di mana kita dilepaskan dari semua keberatan kita. Hari di mana Tuhan datang untuk menjemput kita, orang-orang yang benar, orang-orang salehnya. Sebab itu jaga hidup kita, perhatikan kehidupan kita, dan bersabarlah dalam menghadapi penderitaan. Di dalam ayat pokok kita tadi, bersabar menantikan kedatangan Tuhan ini, kemudian dihubungkan atau diumpamakan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga. Saudara-saudara, kita tahu seorang petani tidak hanya bisa berdiam diri, berpangku tangan,
kemudian mengharapkan tanahnya menghasilkan sesuatu yang berguna, menghasilkan sesuatu yang berharga bagi dia. Seorang petani harus bekerja keras. Dia harus menggarap tanah yang ada. Dia harus menabur benih. Dia harus memberikan pupuk. Dia harus menyirami. Dia harus merawat tanaman. Semua harus dia kerjakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa dia mau bekerja keras seperti itu? Kenapa dia mau berusaha dengan sungguh-sungguh? Karena dia mempunyai harapan. Petani ini mempunyai harapan bahwa pada saatnya dia akan mengambil hasil panen yang besar. Dia berharap bahwa hasil yang didapatkan pada masa panen itu adalah suatu hasil yang sangat berharga. Suatu hasil yang besar yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Ada masanya dia harus bekerja keras. Ada masanya dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga masanya di mana dia harus duduk diam, menunggu benih itu kemudian mulai berkembang, bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Ya. Begitulah juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai umat Allah. Kita tidak bisa kemudian menantikan kedatangan Tuhan dan hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, hanya berpangku tangan. Tetapi kita harus bekerja keras. Kita harus terus berusaha. Kita terus harus tetap dapat bertahan bahkan di dalam penderitaan. Kita harus sibuk, menyibukkan diri kita untuk melayani Tuhan. Melayani Raja di atas segala raja. Dan pada saat kita sibuk, pada saat kita bekerja itu, mata rohani kita juga jauh memandang jauh ke depan. Berharap pada hari yang besar. Seperti petani berharap pada hasil panen yang akan datang. Kita juga berharap pada kedatangan Tuhan. Hari yang mulia itu. Kita harus berusaha. Kita harus tetap bekerja. Dan kita tetap harus bertahan. Kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Ya. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ketika permasalahan datang, ketika pencobaan datang, ketika penderitaan karena nama Tuhan ini kita alami. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jangan kita mencari kambing hitam. Kalau kita mengalami penderitaan, jangan kemudian kita menyalahkan saudara kita. Jangan menyalahkan orang lain. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan sepertinya tidak menolong kita? Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Karena apa? Kalau kita mempersalahkan orang lain, waktu kita mengalami penderitaan karena nama Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan. Kita mempersalahkan saudara-saudara kita. Dikatakan di situ, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Allah adalah hakim yang adil. Dia melihat di mana keberadaan kita. Dia tahu sampai di mana daya tahan kita. Bertahanlah di dalam penderitaan. Jangan persalahkan orang lain. Jangan persalahkan Tuhan. Karena kalau kita persalahkan orang lain, hakim itu akan bertindak. Karena dia sudah menunggu. Tetapi dalam penderitaan itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Hal yang kita alami baik, ataupun hal yang tidak baik yang kita sedang alami, penderitaan sekalipun, mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan mempersalahkan orang lain. Di dalam ayat yang ke-10 dari Yakobus pasal yang ke-5 itu, saudara-saudara,
turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Teladanilah kehidupan dan penderitaan serta kesabaran para nabi. Para nabi di dalam Alkitab adalah mereka orang-orang percaya kepada Allah. Orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Allah. Orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dan mereka dengan berani bersaksi menyampaikan kebenaran firman Allah. Dengan semua resiko, dengan semua hal yang mereka harus alami sebagai risiko dari pemberitaan Injil. Ya, kalau kita baca di dalam bersama-sama di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-11. Suratan Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-36 dikatakan di situ, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini yang dialami oleh para nabi. Penderitaan yang luar biasa yang mereka alami. Sampai mati mereka mempertahankan nama Tuhan. Mereka mempertahankan firman Tuhan. Mereka tetap mengerjakan tugas mereka. Begitu banyak saudara bisa baca di sini. Penderitaan yang mereka alami. Tetapi mereka tetap bertahan. Dan mereka menang bertahan di dalam penderitaan itu. Mereka menang dan tetap menjaga iman mereka. Mereka menang dan tetap dapat memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak menyerah. Nabi-nabi itu tidak menyerah. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak mempersalahkan orang lain. Mereka tahu tugas mereka. Mereka tahu panggilan mereka. Karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka gunakan. Dan mereka berhasil. Mereka menjalankan tugas. Dan sebab itu kita percaya bahwa mereka ada bersama-sama dengan Tuhan pada akhir dari hidup mereka. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 katakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 katakan, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menjadikan kita sebagai umatnya, akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Setelah mengalami penderitaan sesaat lamanya. Kita tidak tahu sesaat itu beberapa panjang. Kita tidak tahu sesaat itu berapa lama kita mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Tuhan melengkapi kita dengan karunia. Supaya kita dapat bertahan dan kita dapat melayani Tuhan sebaik-baiknya. Di dalam ayat pokok kita juga disinggung mengenai Ayub. Dan kita tahu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ya, dalam ketidakmengertiannya, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, dia tidak mengerti kenapa dia harus alami semua itu. Tetapi dia tidak pernah kalah dan dia tidak pernah mau menyerah. Dan dia tidak mau meninggalkan Tuhannya. Itulah Ayub, menderita tetapi tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Dan inilah yang saudara-saudara sebagai umat Allah, ada saatnya kita mengalami penderitaan seperti itu. Ada saatnya kita mengalami tantangan, cobaan yang kita rasa di luar kemampuan kita. Tetapi percayalah Allah Roh Kudus ada di dalam kita.
berdoa dan bergeraklah saudara. Ikuti pergerakan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah Roh Kudus akan memberikan kemenangan kepada kita. Allah Roh Kudus akan membuat kita mampu bertahan, berdiri teguh untuk menjaga iman kita benar di hadapan Tuhan. Contoh yang terbesar kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam penderitaan yang begitu berat, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena dosa kita. Dia dijadikan berdosa dan dikorbankan kayu salib, mati untuk mengganti kita. Yesus bersabar dalam penderitaan untuk menyelamatkan kita. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita akan makan dari tubuh dan minum dari darah Kristus. Ingat akan penderitaan Yesus. Bagaimana Yesus bersabar dalam penderitaannya. Menanggung semua cemoohan. Menanggung semua penderitaan karena dosa kita. Itu adalah contoh bagi kita. Supaya kita juga bisa bertahan. Kita juga bersabar dalam penderitaan. Menjalani kehidupan kita. Dan percayalah saudara, dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Roh Kudus di dalam kita. Kita pasti menang. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-22, saya percaya adalah ayat yang sudah banyak kita kenal. Matius pasal yang 10 ayat 22 katakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Kita bertahan, kita akan selamat. Dan kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Disitulah, dalam penderitaan itulah kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, mata rohani kita untuk menantikan keselamatan dari Allah. Menantikan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan pada saat itulah kita diangkat bersama-sama dengan para saleh yang lain. Menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya. Pertahankan iman saudara. Bersabar di dalam penderitaan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami, di akhir zaman ini, di mana kesusahan, penderitaan yang harus kami alami karena kami mempertahankan nama Yesus, karena kami mempertahankan iman kami di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini, itu adalah kekuatan dari Allah semata. Tapi Tuhan, biarlah Roh Allah bekerja di dalam kami. Roh Allah bergerak di dalam kami. Dan kami boleh mengikuti pergerakan Roh Allah ini. Untuk tetap dapat menjalankan tugas-tugas kami. Untuk tetap kami dapat melayani Tuhan. Untuk tetap kami dapat beribadah kepada Tuhan. Untuk tetap kami dapat mencintai Tuhan. Dan melakukan apa yang firman-Mu perintahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan dari Allah Roh Kudus itu yang menjadi andalan kami. Sehingga pada saatnya Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kami. Sehingga pada saat Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, kami didapati hidup bersih, suci, tanpa cacat celah. Kami hidup sempurna karena Allah menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah kalau sebentar kami juga akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kuduskan hati kami juga Tuhan. Supaya kami berlayak ambil bagian di dalam menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan kami dapat dipersatukan. Bahkan juga di dalam penderitaan dengan Engkau. Dan kami akan dapat bertahan. Karena kekuatan dari Allah Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan kehidupan kami dan berkatilah kehidupan kami mulai saat ini sampai seterusnya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Sebelum kita makan dari tubuh Yesus dan minum dari darah Yesus, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan kami mengambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan karena itulah seperti firman-Mu yang telah kami dengar, kami dikatakan, kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Setelah kami menyatu dengan Kau, kami mendapatkan kekuatan untuk kami bertahan hari-hari ini. Bertahan dalam iman. Jangan sampai kami goyah. Dengan kesulitan, dengan penyakit, dengan apapun, kami boleh tetap kuat. Karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Yesus. Haleluya. Yesus saja. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus saja dalam segala susah. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Yesus saja tolong dalam segala susah. Asal saja kau percaya, Yesus
firman-Mu Tuhan. Kau katakan, Engkau akan memberikan kekuatan, Kau akan memberikan pertolongan, Kau akan menyokong kami di hari-hari yang akan datang. Sekalipun keadaan tidak menentu, tetapi kami pegang firman-Mu. Sekali Yesus, tetap Yesus, itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kami tahu kami semua diberkati dengan adanya perjamuan dan juga firman-Mu yang telah disampaikan. Menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya andalan kami, pertolongan kami, kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, memberikan kami kekuatan, penyertaan, pemeliharaan, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata, amin.